2 segmen berturut-turut kita melihat kelucuan dari para senior kita. Boleh tepuk tangan dong, luar biasa. Para senior 2 ya, maaf Anda tidak dihitung senior. Ya, saya masih middle height. Tapi dunia komedi itu berkembang ya dari dulu. Alhamdulillah. Sampai sekarang tuh berubah banget ya? Ya. Alhamdulillah Kan, bagus atau kurang bagus? enggak, semua tuh yang namanya perubahan harus kita sikapi dengan baik. Cuman yang paling penting adalah efek atau dampaknya. Karena kalau misalnya komedi yang cerdas itu selalu memberikan yang namanya kebaikan dan juga semangat kehidupan. Itu yang paling penting gitu. Jadi bukan hanya kita ngehibur, tetapi selalu harus ada pesan. Pesan kebaikannya dan juga memberikan semangat kehidupan. Katanya sulit banget membuat orang tertawa ya? Sulit, karena membedakan yang namanya pelawak dengan penyanyi berbeda. Kalau kita ngelawak hari ini dengan bahan yang seperti ini, besoknya dibuat lagi nggak bisa, orang nggak mau seperti itu. Kalau penyanyi hari ini dia nyanyi itu, besoknya dia minta lagi nyanyi yang itu lagi dong. 1000 kali pun tetap nggak bosen. Ya. Project P dulu ya. Ya. Iya. Project P. Di project. Ya. Project pop. Ya, gitu ya. adiknya Project Pop. Ya, tapi kan kita main dengan lagu-lagu. Kalau saya diparodi, kalau adik-adiknya dibuatin, karena waktu dulu tuh parodi itu dianggapnya sama beberapa orang-orang yang tidak tahu itu bukan seni, itu mah nyontek doang gitu. Doang. Karena cuma nyontek doang, padahal itu kan butuh izin. Iya. Nah, kalau misalnya sekarang saya edarkan lagi lagu saya untuk diperjualbelikan, pasti kena sue, karena itu memang ada waktunya. Tetapi untuk performing right-nya masih diperbolehkan kalau menyanyikan lagu itu di panggung, oke. Tetapi kalau misalnya mechanical right-nya nggak boleh, udah habis maksanya. Oke, kembali lagi ke komedi. Dulu kan kayak Ludruk, kemudian Sri Mulata, kemudian komedi panggung, Lenong. Nah sekarang itu kan berkembang lagi, sekarang ada stand up dan lain sebagainya. Stand up itu kan lebih ke mungkin budayanya asing, walaupun waktu dulu juga udah ada sebenarnya. Yang ada lawak tunggal. Ada, misalnya ada salah satu senior kita tuh namanya Otong Lalo tuh. Otong Lalo. Otong Lalonya itu sendiri tuh dari kata-kata lawak Solo dia. Lalo Solo. Dia juaranya. Nah kalau yang karena saya waktu dulu tuh belum terlalu banyak berkecimpung dengan dunia lawak, makanya Rudy ini, dia yang paling banyak mencetak sebenarnya. Ya kalau Mas Rudy itu pencetak pelawak. Kalau dia. Sampai Cagur juga kan salah satunya didampingi oleh Mas Rudy. Ya betul ya. Ya kurang tinggi saya. Ya Kurang Lebih tinggi nggak usah. Tapi Sule aja dulu setiap kali mau bikin FTV emang gue minta skripnya Rudy Sip. Iya. Oke, ini tapi secara general perbedaan komedi dulu sama sekarang itu apa? Ini sebenarnya yang salah satu yang jadi concern PASKI ya, Persatuan Seniman Komedi Indonesia itu adalah salah satunya lawak kita sekarang berbeda dengan lawak-lawak dulu. Lawak dulu itu begitu kita mempersatukan yang namanya perbedaan di antara budaya-budaya yang ada. Jadi setiap grup itu sendiri, grup lawak itu sebenarnya hidupnya cuma di Indonesia karena memang kita adalah orang-orang yang bersosial lah ya. Jadi senangnya tuh berkumpul gitu. Makanya grup lawak itu cuma ada di Indonesia, di luar negeri mah nggak ada grup lawak apa gitu. Mereka yang sendiri-sendiri biasanya. Oh iya. Coba lihat aja lah, jarang lah. Individu. Karena satu sama, karena di Amerika dengan satu visi. Jadi dia ngomong apa sama. Kalau kita kan beda, ada yang ekonominya, ininya. Bedanya, Bahkan di kita lawak Sunda, lawak Jawa, lawak Bali beda-beda juga. Beda-beda, tapi kalau dulu disatuin. Jadi kayak misalnya ada grup lawak tuh biasanya ada orang Jawanya, ada orang Sundanya, ada orang Bataknya. Dia membenturkan budaya-budaya itu menjadi sebuah kelucuan tersendiri. Kadang-kadang mereka ceng-cengan antara satu budaya dengan yang lainnya. Tetapi begitu mengakrabkan karena saling memahami. Kalau sekarang enggak. Kita ngomongin gitu, di-show, saya merasa ini tidak boleh. Nah ini yang menjadi permasalahan sebenarnya. Akhirnya yang namanya kita terbelah itu karena masalah politik itu. Seharusnya nggak boleh begitu. Jadi di kotak-kotak. Oke, itu dari lawak bingung bahwa ini jadi mau ngomong apa lagi. Kalau dulu bebas. Karena kita tidak bermaksud untuk menghina atau apa. Kita bercanda. Sekarang beda orang. Sekarang lebih ada batasan. Iya, dulu nggak ada kita batas-batasin, tapi mengerti kalau punya sekarang jawab lah. Apa-apa dikritik, apa-apa ini kreativitas jadinya terbatas juga. Kita juga hati-hati kalau ngomong, apalagi kalau nyebrang. Jadi hati-hati. Iya, aku juga kaget.
itu. Tapi memang kalau main sama pelawak-pelawak senior itu kan enak, mereka kalau di atas panggung udah kita mah ceng-cengan kayak saya mah baru disipin misalnya kan usia beda jauh, tapi kalau di sini udah tahu. Setelah itu sopan lagi. Kita sopan lagi. Itu namanya budayanya di Paski itu seperti itu. Jadi kita main sama Pak Tarsan, sama Pak Yo, main di atas mah mainkan peran kita masing-masing. Jadi ceng-cengan juga nggak apa-apa. Tetapi begitu di bawah kita hormati dia seperti itu. Iya. Yang pertanyaan kenapa ketuanya Pak Jarwo? Ya, Itu anugerahnya. karena dia terpilih bukan karena terpilih. Bukan karena terpilih, karena nggak ada yang Kita dengan nggak sengaja jorok ini. Anugerahnya kenapa, Kang? Kok bilang ketuanya Pak Jarwo anugerah? Anugerahnya di mana? Anugerah, karena lihat ya, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Paski itu di eranya Pak Jarwo ini memang kelihatan banget gitu. Banyak sekali kegiatannya, karena memang banyak yang orang yang mendukung dengan finansialnya. Oh, Jadi orang karena ngasih donatur. berkah dari Pak Jarwo itu wajah. Jadi begitu mau lihat, aduh kasihan udah kasihan. Gitu. Iya. Pak kadang-kadang Ya. Jarwo lagi duduk nih. Jarwo duduk, orang lewat nyumbang sih. Itu tuh. Makanya dia namanya siapa? Jarwo kuat. Jarwo kuat. Kuat tahan mental aja dia. Iya. Oke, jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi tetap di FVP. Polio pagi. Sadarilah Filosofi edukasi. Seorang penemu belut listrik Amazon, Evita Peron, pernah berkata kepada adiknya yang hilang saat ngebesan di Purwakarta. Yang benar. Adiknya Evita Peron. Adiknya Evita Peron Yang ngebesan di Purwakarta. siapa namanya? Evita Mala. Evita Tamala tuh Tasikmalaya. Tamala tuh Tamala. Kenapa jadi Emang ke kalau Purwakarta? ngebesan ke Purwakarta nggak boleh. Lagian Evita Peron ngapain ada di situ? Evita Peron ya ada di stasiun. Hilangnya gendang Metallica masih jadi pencarian kontraktor di Jati Bening. Lu dari Utama Karya? Ya bukan, kan ini namanya juga lagi ini ya. Jika hujan kau artikan sebuah kesedihan dan mentari yang cerah bisa kau lambangkan sebuah keceriaan, maka diperlukan keduanya untuk tercipta pelangi yang indah pasca keburaman dalam takdir kehidupan. Oke. Hubungannya Oke. dengan episode ini apa? Nggak tahu dia ngomong apa sih? Jangan kesini lagi ya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Terus satu berkarya ya semuanya ya. Siap. Nun Kang Denny Nun. Ya, Nun Kang Rudi. Iya. Jangan lupa ikutan kuisnya berhadiah dari FVP. Cek di Instagramnya FVP_Trans7. Jangan lupa nonton kita setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi hanya di FYP. Polio pagi. Sampai jumpa.